Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Tabdiafulasya dengan NIM 20076036. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama saya di struktur kontrol menggunakan if else. Program ini adalah program untuk menentukan makanan kesukaan dari seseorang. Baris pertama merupakan package atau merupakan package program. Baris kedua merupakan import untuk mengimport fungsi scanner untuk memasukkan input data. Baris ketiga nama kelas yang digunakan. Baris keempat merupakan main method. Baris kelima merupakan deklarasi scanner agar bisa digunakan dengan nama variabel itu masuk. Baris keenam output ke layar. Baris 7 dan 8 merupakan satu kesatuan di mana baris ini untuk berfungsi untuk input data dari nama yang akan ditanya makanan kesukaannya. Baris 9 merupakan list dari makanan yang tersedia. Baris 10 dan 11 merupakan pilihan dari list tersebut. Baris 12 tab baru. Baris 13 merupakan fungsi if, di mana jika variabel pilih sama dengan 1, maka ditampilkan output hello variabel nama, isi dari variabel nama, makanan kesukaanmu adalah ayam bakar. Begitu juga baris 5 sampai 16 merupakan fungsi else if, tetapi dia jika variabel pilih sama dengan 2 dan makanan kesukaannya adalah ikan bakar. Begitu juga baris 3 pilih, berbedanya hanya pilih sama dengan 3 dan makanan kesukaannya adalah rendang. Untuk baris 4 karena dia lainnya else if pilih sama dengan 4, maka saya memasukkan program untuk input data user, masukkan makanan kesukaan Anda, jadi user bisa bebas untuk mengekspresikan makanan kesukaan dia apabila tidak ada di dalam list. Dan baris 22 merupakan output nama dan makanan kesukaan yang telah dia tulis. Baris 23 24 merupakan fungsi else yang dimana apabila input keyboard yang dimasukkan oleh user tidak ada dalam list, dia akan menunjukkan maaf pilihan tidak tersedia. Oke, langsung saja kita coba programnya. Masukkan nama Anda, saya nama Aska, list makanan misalnya saya pengen ayam bakar. Nah, langsung hello Aska makan suka ayam bakar. Tapi misalnya kita pengen nyoba fungsi keempat. Oke, kita masukin lagi nama Aska. 4 lainnya misalnya gulai ayam. Oke, dan indah seperti ini jadinya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus yang sama tapi menggunakan switchcase. Oke, langsung saja pindah. Ini tutup dulu. Oke, seperti tadi saya ini adalah program dengan kasus yang sama tapi menggunakan switchcase. Baris pertama merupakan nama package yang digunakan. Baris kedua merupakan fungsi untuk mengimport scanner agar bisa digunakan. Baris ketiga merupakan nama kelas yang digunakan dalam program. Baris keempat merupakan main method. Baris kelima merupakan deklarasi scanner agar bisa digunakan. Baris ke-7 dan 8 merupakan fungsi input data bertipe data string untuk menginputkan nama. Baris 9 merupakan list makanan yang akan dipilih. Baris 10 dan 11 merupakan fungsi input data dari list makanan yang dipilih, apakah nanti 1, 2, 3, atau 4.
Baris ke-12 merupakan line baru, next line baru, atau enter. Baris 13 merupakan deklarasi switch di mana menggunakan variabel pilih. Nah, baris 14 merupakan case 1. Apabila nanti dia memilih 1, maka case 1 ini akan dijalankan. Dan yang ditampilkan adalah sistem out println yang ditampilkan adalah hello namanya, terus makanan kesukaanmu adalah ayam bakar. Lalu break supaya untuk melanjutkan ke fungsi case kedua. Fungsi case kedua sama seperti case 1, yang berbeda hanya makanan kesukaan menjadi ikan bakar. Begitu pula case ketiga. Nah, untuk case keempat, dia akan masukkan atau input makanan kesukaannya karena makanan tersebut tidak ada di dalam list. Lalu ditampilkan seperti case 1, case 2, case 3, yaitu hello namanya, makanan kesukaanmu adalah makanan yang tadi sudah diinputkan oleh dia. Break supaya penggunaan switch case harus menggunakan break. Lalu fungsi default. Fungsi default digunakan untuk apabila dia user tidak memilih di antara angka 1, 2, 3, dan 4. Misal dia memilih 5 atau memasukkan angka yang tidak jelas, maka akan ditampilkan maaf pilihan yang Anda input tidak tersedia. Lalu break dan selesai. Itu program studi kasus yang sama seperti if else tadi, tapi menggunakan switch. Lalu kita akan coba jalankan program dengan studi kasus yang sebelumnya. Apakah hasilnya sama? Kita run fill. Oke. Pertama masukkan nama Anda, SK. Oke, list makanan misalnya saya pilih rendang. Nah, masih sama. Dan misalnya kita ingin ini masukkan nama, pilih 4 yang menu lainnya. Nah, masukkan makanan kesukaan Anda. Gulai ayam, tetap gulai ayam. Saya suka gulai ayam. Fix melebat. Hello Aska, makanan kesukaanmu adalah gulai ayam. Nah, sama seperti yang program sebelumnya tampilannya. Oke, program selanjutnya adalah program perulangan. Pertama, perulangan for. Studi kasus yang saya gunakan di sini adalah program perulangan untuk membentuk pola segitiga siku-siku. Pola segitiga dengan karakternya bebas apa saja yang dimasukkan oleh user. Oke, akan saya jelaskan programnya. Baris pertama merupakan nama package. Baris kedua merupakan import scanner untuk input data user. Baris ketiga merupakan kelas yang digunakan, nama kelas yang digunakan. Baris keempat merupakan main method. Baris kelima deklarasi scanner agar bisa digunakan. Baris ketujuh dan 8 merupakan input data karakter yang akan nanti dibuat menjadi pola segitiga siku-siku yang bertipe data string. Baris 9 fungsi for dengan kondisi in i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 10, i plus plus increment i. Lalu dia menggunakan nested looping atau perulangan bersarang, di mana perulangan itu perulangan for juga, yang variabel j. In j sama dengan 0, j lebih kecil dari i, berarti j ini lebih kecil dari i yang akan diulang, j plus plus increment j. Dan sistem out print karakter, berarti dia akan menampilkan data di dalam variabel karakter. Tutup kurawal untuk mengakhiri perulangan. Lalu baris 13 merupakan enter agar supaya terlihat bentuknya. Jadi misalnya di sini nanti saya tunjukin programnya. Langsung saja kita running. Oke, misalnya saya ingin karakter bintang. Nah, jadi fungsi yang tadi saya bilang ini 13, fungsi enter. Dari 1 dia langsung enter, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 10, karena saya di sini hanya ingin mengulang 10 baris.
Misalnya ini nggak harus karakter aja, bisa angka, bisa huruf. Misalnya saya ingin angka, saya ulang. Atau ya angka. Masukkan karakter 8. Nah, jadi 8 akan diulang terus membentuk pola segitiga. Oke, selanjutnya kita akan apa dengan studi kasus yang sama ke perulangan perulangan untuk membentuk pola segitiga siku-siku tapi menggunakan while. Oke, langsung saja saya jelaskan. Baris pertama nama package yang digunakan, baris kedua import scanner agar bisa digunakan, baris ketiga nama kelas yang digunakan, baris keempat merupakan main method yang digunakan, baris kelima deklarasi scanner agar bisa dipakai, baris keenam hanya tampilan nama program karakter pola segitiga siku-siku. Baris 7 dan 8 merupakan input data oleh user, di mana data ini merupakan karakter yang akan diulang. Datanya bertipe string. Oke, baris 9 deklarasi dan langsung diinisialisasikan i sama dengan 1. Deklarasi variabel integer j, baris 10. Baris 11 merupakan perulangan while, di mana dengan kondisi i lebih kecil sama dengan 10. Baris 12 merupakan inisialisasi variabel j, yang dimana berisi nilai 1. Baris 13 merupakan perulangan while, looping while, di mana kondisinya j lebih kecil sama dengan i. Jadi j ini lebih kecil sama dengan i. Baris 14 merupakan menampilkan output karakter yang akan dibuat looping segitiga siku-siku. Baris 15 increment dari j ini. Baris 17 merupakan enter yang seperti tadi perulangan for. Jadi dia akan enter setiap kali sudah selesai berulang. Baris ke-19 merupakan increment. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Run fill, salah 0 saya maksudnya. Nah, akan sama seperti tadi. Dia akan terus looping sampai 10 kali. Oke, langsung saja kita coba sekali lagi. Misalnya saya pengen sekarang huruf, misalnya A. Nah, A yang akan diulang terus. Oke, selanjutnya adalah dengan studi kasus yang sama tapi menggunakan perulangan dual. Oke, langsung saja saya jelaskan. Baris 1 seperti sebelumnya, nama paket. Baris kedua import Java scanner agar bisa fungsi scanner. Baris ketiga nama kelas yang digunakan. Baris keempat fungsi main method. Baris kelima deklarasi scanner agar bisa digunakan dengan nama variabel masuk. Baris keenam judul program karakter berpola segitiga siku-siku. Baris ke-7 dan 8 karakter yang akan di looping. Input data karakter yang akan di looping oleh user. Oke. Baris ke-9 deklarasi dan inisialisasi variabel integer i yang diinisialisasikan sama dengan 1. Baris 10 do atau fungsi do awal dari perulangan looping dual. Baris 11 merupakan deklarasi variabel j lalu diinisialisasikan langsung dengan nilai 1. Baris 12 deklarasi fungsi do dalam do while. Baris ke-13 merupakan output dari karakter yang sudah dimasukkan sebelumnya di baris 7 dan 8 ini. Di baris 7 dan 8 ini nanti outputnya keluar di sini dari variabel karakter. Baris 14 merupakan increment dari j atau j plus 1. Nah, baris ke-15 merupakan fungsi while dari do while. Dari fungsi do ini, ini while-nya. Dimana nilainya j lebih kecil sama dengan i. J-nya lebih kecil sama dengan i. Baris 16 fungsi enter atau ya fungsi enter untuk memisahkan karakter supaya menjalar ke bawah. Dan baris 17 increment dari i plus 1. Baris 18 merupakan perulangan while dari fungsi do while yang di atas ini do-nya, yang dimana kondisinya itu i lebih kecil sama dengan 10.
Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Run file, misalnya eh, slash, maka akan slash sampai segitiga. Ini tidak hanya bisa satu karakter, bisa lebih dari satu karakter. Misalnya saya akan mengulang nama Aska sampai menjadi segitiga seperti ini pun bisa. Oke, saya contohkan langsung saja ya. Oke, run file, masukkan karakter Aska. Nah, Aska, lalu di pas kedua Aska lagi, Aska, dan Aska. Jadi tidak hanya bisa satu karakter, tapi lebih dari satu karakter bisa dalam program ini. Oke, saya rasa sekian presentasi saya untuk tugas akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.